Selamat pagi, saudara-saudaraku, anggota jemaat dan simpatisan GKI Pahlawan yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukurlah kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau ada seseorang yang marah, kalau ada seseorang yang terluka, oleh karena perbuatan orang lain, tersinggung oleh karena omongan orang lain. Kalau ada orang yang marah karena merasa dirinya disakiti oleh orang lain, maka biasanya orang itu akan sulit untuk mengampuni. Rasanya di dalam hati tersimpan dendam, luka, yang kita simpan terus. Bahkan sekalipun orang yang berbuat salah itu sudah minta maaf, bahkan mungkin juga peristiwanya itu sudah lama berlalu, tetap saja ada luka yang tersimpan. Kita sulit untuk memaafkan, walaupun mungkin dari mulut kita mengatakan saya memaafkan, tapi karena masih ada luka di dalam hati, maka maaf itu hanya ada di mulut, tidak betul-betul selesai. Saudara, ini adalah kita. Sampai ada orang yang berkata demikian. Hati manusia itu seperti kaca. Kalau dia sudah retak, kalau dia sudah pecah, maka dia tidak akan bisa kembali seperti semula. Demikian juga dengan hidup kita katanya. Kalau seorang sudah terluka, maka dia akan sulit untuk mengampuni sekalipun orang yang berbuat salah itu sudah minta ampun. Saudara, saya menjawab demikian. Hati manusia itu bukan benda mati. Kaca itu benda mati, sehingga dia tidak bisa dipulihkan kembali. Tapi hati manusia itu bukan benda mati. Dia hidup. Dan kita bisa mengelolanya. Tuhan Yesus itu pernah disakiti. Secara fisik Tuhan Yesus disakiti. Secara batin pun Tuhan Yesus disakiti. Bahkan puncaknya adalah ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Rasanya, rasa sakit yang dialami Tuhan Yesus, baik secara fisik maupun secara batin, itu lebih tajam daripada yang kita alami, lebih sakit dari yang kita alami. Tetapi di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata demikian, seperti yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun Tuhan Yesus disakiti, tetapi dia menerima semuanya itu sebagai rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan. Dan karena itu, dia mengampuni. Di puncak penderitaannya, karena disakiti fisik dan batinnya, Tuhan Yesus mengampuni. Bukankah kita harus belajar demikian, saudara? Memang ketika kita dilukai, ketika kita tersinggung, ketika kita marah oleh karena perbuatan atau omongan orang lain yang membuat kita sulit untuk mengampuni, kita belajar dari Tuhan Yesus. Belajar untuk melepaskan semuanya. Belajar untuk mengelola hati kita. Minta berkat dan pertolongan Tuhan, supaya kita bisa mengampuni seperti Tuhan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita bisa mengampuni, maka luka yang ada di dalam hati kita akan disembuhkan. Belajarlah seperti Tuhan, tetap mau mengampuni. Amin.